Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Levin. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana 4 tips atau 4 cara mengatasi patah hati, dan di video ini kita akan membahas 5 tips ampuh untuk move on. Oke, sebelum kita masuk ke tipsnya, di sini kita harus sepakat dulu definisi move on sendiri itu apa. Jadi, move on itu bukan melupakan guys, melainkan move on itu adalah kita melangkah maju, melangkah ke depan, melangkah maju dari rasa sakitnya kita, dari putusnya cinta kita dengan si mantan gitu. Gimana caranya melangkah majunya itu? Gimana caranya itu? Caranya yaitu kita dengan self love, self care, dan self upgrade. Sayangin diri kamu, pedulikan diri kamu, dan juga upgrade diri kamu. Upgrade diri kamu dari dalam maupun dari luar. Upgrade dari internal dan dari eksternal. Internal contohnya apa? Upgrade kepribadian kamu. Misalnya jika kemarin kamu orangnya gampang emosi, sekarang coba turunin emosinya, belajar untuk menjadi lebih sabar. Terus juga misalnya kemarin kamu terlalu overthinking, sekarang coba untuk menjadi lebih dewasa berpikirnya. Itu adalah skill yang bisa di-upgrade, kepribadian yang bisa di-upgrade dari dalam diri kamu sendiri. Bisa juga kamu untuk meningkatkan skill kamu. Misalkan kemarin kamu baru punya 2 skill, sekarang kamu belajar lagi 1 skill baru, biar nanti skill kamu jadi 3 gitu. Itu adalah dari internal. Kalau eksternal ya sudah pasti penampilannya. Dari rambut, kulitnya, sampai ke pakaiannya itu kamu juga harus ubah, harus di-upgrade. Jikalau kemarin kamu terlalu masa bodoh dengan penampilan, sekarang kamu harus lebih memperhatikan penampilan kamu dong. Sayangin diri kamu, oke? Investasi terhadap diri sendiri, beli baju yang bagus, ganti potongan rambut yang keren, investasi sama diri sendiri. Kamu kemarin ngeluarin uang jutaan rupiah buat si mantan, kamu nggak pakai mikir, tapi kok giliran buat diri sendiri mau keluarin 100 ribu aja mikirnya 10 kali ya. Ini nih kebiasaan buruk kebanyakan orang. Nggak boleh seperti itu, justru kita harus lebih investasi besar-besaran terhadap diri kita sendiri. Karena diri kita ini adalah berharga. Oke, jadi kita udah sepakat ya dengan definisi move on, bahwa move on itu adalah melangkah maju, bukan melupakan. Sekarang kita masuk ke tipsnya. Tips yang pertama yaitu jangan berusaha melupakan. Nah, ini berkaitan dengan tadi definisi move on tadi ya. Itu saya bilang makanya move on bukan melupakan. Nah, ini nih. Tips pertama, jangan berusaha melupakan. Semakin kita berusaha melupakan, semakin kita akan terus mengingat-ingat hal tersebut. Semakin hal itu akan terus nempel di kepala kita. Oke, jadi jangan pernah kamu berusaha melupakan si mantan. Kenapa? Karena otak kita ini guys, otak manusia ini memang dirancang memorinya seperti itu, memiliki ingatan yang kuat. Jangankan si mantan, peristiwa 10-20 tahun yang lalu aja, itu pasti kadang-kadang masih suka muncul di kepala kan. Misalnya pas kita lagi kerja atau pas kita lagi bengong, tiba-tiba muncul tuh di kepala kita peristiwa 10-20 tahun yang lalu. Apalagi si mantan yang baru beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu, ibaratnya kita pisah gitu kan ya. Jadi sangat wajar jika dia tiba-tiba muncul, kadang-kadang dia muncul di kepala kita, itu sangat wajar. Jadi kalian tidak perlu berusaha untuk melupakan dia, nggak perlu, karena itu adalah hal yang biasa. Yang penting adalah ketika dia muncul di kepala kita, itu jangan dibiarkan dalam waktu yang lama, tapi langsung di-cut. Gimana cara nge-cutnya? Ya kita langsung fokus ngerjain hal lain yang menyenangkan, atau fokus mikirin hal lain yang menyenangkan. Oke, jadi jangan dibiarkan dia berkeliaran lama-lama. Misalnya kita lagi kerja atau lagi belajar, terus tiba-tiba muncul dia di kepala kita. Tiba-tiba kita teringat wajahnya. Langsung di-cut, jangan dibiarin. Langsung kita lakukan hal yang menyenangkan. Misalnya kita scroll-scroll HP dulu atau main game dulu 5-10 menit. Nah, setelah itu hilang baru kita bisa lanjut lagi untuk kerja atau belajar. Gitu ya. Itu adalah tips pertama. Sekarang kita masuk ke tips kedua. Nah, tips kedua yaitu jangan berusaha membenci dia dengan melihat hal-hal negatif. Nah, ini kita kan biasanya kalau habis patah hati itu ya, habis putus, kita pasti ada rasa tidak terima di dalam diri ya. Apalagi kalau misalnya kita itu putusnya karena diselingkuhin. Nah, itu pasti akan menimbulkan atau memunculkan rasa dendam dan rasa benci di dalam diri kita terhadap si mantan ini. Tapi justru itu tidak boleh guys. Itu harus kita hindari dan jangan
sampai kita membenci dia. Jangan sampai kita berusaha membenci dia. Kenapa? Karena kalau kita membenci seseorang, itu artinya kita sedang berinvestasi terhadap orang itu. Berinvestasi pikiran, berinvestasi tenaga, dan juga berinvestasi waktu. Karena kita akan terus sibuk mencari cara gimana supaya kita bisa menuntaskan rasa benci kita, menuntaskan rasa dendam kita terhadap dia. Dan tahu apa efeknya ketika kita benci sama seseorang, kita berinvestasi sama dia. Dan ketika kita berinvestasi sama dia, itu justru akan makin membuat kita susah move on dari dia. Oke? Jadi perlu diperhatikan juga tips yang kedua ini, jangan sampai berusaha untuk membenci dia. Lalu kita masuk ke tips ketiga, yaitu jangan menutup diri dan jangan menyiksa diri. Kalau habis patah hati itu, jangan sampai kita itu nggak makan, terus nggak tidur, nggak mandi, yang bahkan lebih parah lagi tuh nggak mau ketemu siapapun. Don't do that. Di sini kita mau move on. Jadi kita harus paksain makan, harus paksain untuk tidur, dan juga harus ketemu orang tetap gitu loh. Cerita, sharing sama orang, sama teman gitu misalnya, atau sama sahabat atau siapapun orang terdekat, atau bahkan ya sharing sama orang asing pun bisa loh. Misalkan kamu lagi ke mall, terus ketemu orang asing gitu yang gak kamu kenal sebelumnya, ya kamu ngobrol aja sama dia, ceritain ke dia, gak apa-apa gitu loh. Karena ketika kita merasakan rasa sakit, justru itu kita harus keluarin gitu loh. Ketika kita merasakan perasaan tidak enak di dalam diri kita, itu kita harus sharing ke orang lain supaya kita merasa lebih lega. Karena kalau terus dipendam sendiri, itu malah jadi bahaya buat kesehatan kita dan juga buat kondisi mental kita. Itu akan sangat berbahaya. Oke? Jadi jangan sampai kita menutup diri dan menyiksa diri. Lalu tips yang keempat yaitu jangan stalking. Nah, ini nih penyakit kebanyakan kita gitu loh. Setelah putus pasti sangat gatel rasanya ya. Pengen ngintipin si mantan gitu, pengen ngintipin sosmednya si mantan. Dia lagi ngapain ya? Atau jangan-jangan dia udah move on ya? Atau jangan-jangan dia udah ada yang baru ya? Waduh. Pokoknya kepo banget dah jadinya kita. Ini jangan dilakukan, jangan stalking. Karena kalau kita stalking dia, kita jadi punya data-data baru tentang dia, dan itu akan membuat kita jadi semakin overthinking, semakin mikirin dia, semakin menganalisa dia. Itu sangat berbahaya. Itu malah akan membuat kita jadi susah dan makin susah untuk move on. Kalau perlu blokir aja kalau memang sosial medianya dia mengganggu ya. Kamu blokir aja, gak apa-apa, sementara blokirnya. Nanti ketika kamu sudah sembuh, baru kamu bisa lagi berteman dengan dia di sosial media maupun di dunia nyata. Dan tips terakhir atau tips yang kelima yaitu jangan bersahabat sama mantan. Nah ini ada hubungannya dengan tips yang keempat tadi. Pokoknya jangan pernah bersahabat dengan mantan selama kamu masih merasakan rasa sakit, selama kamu belum sembuh. Jangan pernah. Karena itu akan membuat segala sesuatunya jadi tambah kacau guys. Yaitu malah akan membuat kalian nanti bahkan bisa jadi malah ngemis minta balikan. Karena ketika kita bersahabat dengan mantan di saat kita belum sembuh, itu pasti rasa cinta kita itu akan tumbuh kembali dan malah bisa lebih dalam ya. Boleh aja bersahabat atau berteman dengan mantan, tapi nanti ketika udah sembuh. Kalau masih baru putus, jangan lakukan itu. Oke, jadi itulah 5 tips move on yang bisa kalian lakukan ya, yang bisa kalian pikirkan baik-baik dan kalian praktekkan ya, supaya kalian bisa cepat move on-nya. Jadi untuk video kali ini segitu aja dulu teman-teman, semoga membantu dan semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.